Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke, baik. Jadi ini kartu peserta saya. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, angkatan 3. Pada hari ini kita akan buat vita 1 Desember 2020. Semoga materi pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Pak. Sehat. Sudah sarapan ya? Sudah, Pak. Sudah. Yervin, sudah sarapan? Sudah Pak, sudah aman. Aman ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, sebaiknya dulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pimpin kita dalam doa siapa nih? Anak kami Yervin. Oh, boleh Pak. Oke. Baik, buat teman-teman semua, mari dalam doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Anak Ya, kami Pak. Yervin sudah pimpin kita dalam doa. Oh, ini yang sudah absen. Oh ya, sudah absen. Minggu lalu kita sudah belajar yaitu tentang jaringan komputer. Ya, Yervin ya. Ya. Nah, masih Ya, Pak. ingat pelajaran kita minggu lalu kan? Ya, Ya, Pak. Pak. Masih. Yaitu Mengenai Ya. mengenai apa, Yervin? mengenai jenis-jenis jaringan, Pak. Ya, Terbagi itu ke- mengenai terbagi jenis-jenis. dalam 3 kelompok. Terbagi 3. Iya, betul. Terbagi 3. LAN, Ya, LAN, MAN. MAN, WAN. Iya, betul. WAN. Wan. WAN, mantap. Ada 3, Pak. Ada 3. Oh ya. Oke. Nah, itulah materi kita minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang topologi jaringan komputer. Ya, kita akan belajar tentang topologi jaringan komputer dan IP address jaringan. Nah, apa manfaatnya topologi jaringan ini? Ya. Apa manfaatnya topologi jaringan komputer ini? Yaitu bisa berbagi data. Ya. Bisa kita berkomunikasi satu dengan yang lain walaupun dalam bentuk virtual. Nah, sehingga anak-anak kami berada di rumah masing-masing tapi mata pelajaran bisa tersampaikan. Nah, itu manfaatnya. Jadi penting sekali ini tentang topologi jaringan komputer. Nah, sebelumnya itu sudah saya kirim di grup yang ada bentuk tes pilihan ganda. Apa sudah anak-anak kami kerjakan? Belum. Ya, yang tes awal,
Iya, Pak. Ah, bagi yang belum, silakan dulu dikerjakan. Saya Iya, Pak, beri iya. waktu Iya, Pak, iya. 2 sampai 3 menit. Linknya sudah saya kasih di grup. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau saya kirim ulang aja ya. Udah Pak, udah. Oh sudah ya. Nih saya kirim di grup ya. Itu ada link tes awal. Siap Pak. Itu nanti kita akan coba anak-anak kami jawab, isi saja. Oke. Saya cek ini bagi yang sudah mengisi. Oke, sudah diisi ya. Materi kita hari ini yaitu topologi jaringan komputer dan setting Jaringan IP komputer dan address. setting IP address. Nah, tujuannya apa? Anak-anak kami mampu menjelaskan topologi jaringan komputer dengan baik. Nanti ada Bapak tayangkan video. Nanti silakan anak-anak kami simak dengan baik. Kemudian yang kedua Iya, Pak. apa? Peserta didik mampu memahami apa itu IP address pada jaringan komputer. Kemudian anak-anak kami mampu melakukan setting jaringan. Tuh. Nah, menurut biografi daripada Bill Gates, ini adalah yang menemukan jaringan yang pertama. Untuk lebih jelasnya nanti silakan anak-anak kami cari di internet tentang profil Ya, beliau. iya, Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oke. Nah, ini video tentang topologi jaringan. Bapak akan putar. Silakan nanti anak-anak kami menyimak. Bapak putar ya. Iya Pak. Pak, ya, Pak. Oke, mikrofonnya silakan dinonaktifkan dulu. Biar fokus. Apa itu topologi jaringan? Itulah yang akan kita bicarakan di video ini. Sekarang, topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda. Ada kabel dan nirkabel. Jadi, pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel paling umum. Dan topologi kabel paling umum yang digunakan adalah topologi star. Sekarang dalam topologi star, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star melewati titik pusat sebelum melanjutkan ke tujuannya. Sekarang salah satu manfaat utama topologi ini yaitu jika salah satu komputer gagal atau ada kabel putus, komputer lain tidak akan terpengaruh. Karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Namun selain keuntungan, ada juga kelemahan pada topologi star. Jika hub pusat atau switch mengalami kegagalan, maka semua komputer di titik pusat itu akan terpengaruh, dan ini merupakan kegagalan satu titik. Jika ini terjadi, maka seluruh jaringan akan mati.
Tipe topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lain dalam bentuk lingkaran atau cincin. Jadi setiap komputer di cincin ini tepatnya memiliki dua tetangga untuk keperluan komunikasi. Setiap paket data dikirim di sekitar ring sampai mencapai tujuan akhir. Sekarang topologi semacam ini sudah sangat tua dan jarang digunakan saat ini. Sekarang keuntungan dari topologi ring adalah mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun, kelemahan dari topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua aliran data akan terganggu. Dan yang berikutnya adalah topologi bus. Ini topologi bus ini. Teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan di mana masing-masing komputer dan perangkat jaringan terhubung ke kabel tunggal atau tulang belakang. Dan tulang punggung ini adalah kabel koaksial. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC, yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah ia juga cukup murah dan juga mudah untuk diimplementasikan. Namun kekurangan dari topologi bus adalah mengharuskan kabel dipasang di kedua ujungnya menggunakan terminator agar pengaturan ini tetap operasional. Tidak boleh ada koneksi terbuka, termasuk ujung yang menempel pada komputer. Jadi, jika komputer dilepas atau terminator longgar atau hilang, kemudian kabel akan terbuka dan data akan terpantul kembali. Dan pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal. Dan jika ini terjadi, maka aliran data akan terganggu. Dan ada juga topologi mesh. Sekarang dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi, ia menangani kegagalan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini ada 4 komputer dengan 3 koneksi di setiap komputer yang membuat total 12 koneksi untuk jaringan ini. Sekarang keuntungan dari topologi mesh, apakah itu? Dia dapat menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer masih akan dapat saling berkomunikasi. Namun karena jumlah kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa mahal. Jadi jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Nah, ini topologi Ada mesh juga ini. yang menggunakan terutama pada jaringan area luas seperti internet. Bahkan internet adalah contoh yang baik dari topologi mesh. Karena internet dibuat dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ke tujuan yang dituju. Jadi, bahkan jika beberapa router rusak, data akan dialihkan menggunakan jalur yang berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi, internet sangat mahal dan boros karena menggunakan topologi mesh. Sekarang saya akan berbicara tentang topologi wireless. Nah, ini Mari topologi kita mulai wireless dengan ini. Topologi wireless infrastruktur. Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat kabel dan nirkabel. Sangat mirip dengan topologi star, di mana Anda memiliki perangkat kabel seperti komputer ini di sini. Terhubung secara PC ke switch, router, wifi, atau access point. Dan karena mereka langsung mengakses satu sama lain tanpa server atau router, setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan izinnya sendiri. Ad hoc digunakan untuk pengaturan yang cepat, untuk jaringan nirkabel dengan cepat, atau perangkat dapat berbagi data
tanpa perlu jaringan nirkabel yang ada. Dan topologi nirkabel terakhir disebut mesh wireless atau mesh nirkabel. Topologi mesh nirkabel mirip dengan topologi mesh kabel, di mana perangkat saling berhubungan satu sama lain, tetapi dengan pengecualian bahwa mereka saling berhubungan secara nirkabel. Ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Sekarang topologi mesh nirkabel akan mirip dengan pengaturan awal, tetapi tanpa perlu kabel tambahan. Dalam topologi mesh nirkabel, setiap akses point nirkabel akan berbicara dengan akses point nirkabel lainnya untuk membuat koneksi internet tanpa batas, agar perangkat nirkabel dapat terhubung. Jadi, dengan laptop ini di sini ingin mengakses internet, ia akan terhubung ke akses point nirkabel terdekat, dan kemudian akses point ini akan menyampaikan koneksi ke akses point. Itu tidak masalah, karena jalur lain akan mengubah rute data. Jadi topologi nirkabel dapat diandalkan karena koneksi internet tersebar di banyak akses point nirkabel. Nah, baik, itu tadi jenis-jenis daripada topologi. Dan untuk lebih jelasnya, ini adalah macam-macam topologi jaringan tadi. Yang pertama ada topologi bus, topologi ring, star, tree, topologi mesh, dan topologi wireless. Nah, kita coba bahas satu-satu. Itu topologi bus itu apa? Nah, itu secara sederhana pada topologi bus, satu kabel media transisi dibentang dari ujung ke ujung. Kemudian kedua ujungnya ditutup dengan terminator. Nah, sehingga ini sangat bagus ya dipakai di pembuatan jaringan. Ya. Topologi bus. Kemudian apa lagi? Ada topologi ring. Apa itu topologi ring? Ya, secara lebih sederhana, topologi ini adalah ya merupakan untaian media transmisi dari satu terminal ke terminal lainnya sehingga membentuk satu lingkaran. Ini gambarnya di bawah. Ya, dia berbentuk lingkaran. Kemudian ada topologi star. Apa itu topologi star? Ya, topologi star yaitu sebuah terminal pusat bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua komunikasi. Nah, ini gambarnya di sebelah. Ini dia terpusat dari satu titik ini, ya, terpencar ke beberapa komputer. Kemudian apa lagi? Topologi wireless atau nirkabel. Nah, ini dia jaringan nirkabel menjadi tren sebagai alternatif dari jaringan kabel, terutama untuk pengembang local area network atau LAN, karena bisa mengurangi biaya pemasangan kabel. Ini tidak memakai kabel yang terlalu banyak. Oke. Nah, itulah jenis-jenis daripada topologi jaringan komputer. Nah, bagaimana agar komputer yang sudah disusun tadi bisa berkomunikasi atau bisa saling bertukar informasi? Nah, caranya yaitu harus menggunakan setting IP address. Nah, atau ibaratnya semacam alamat. Sehingga kalau komputer A mengirim data ke komputer B, itu alamatnya harus jelas. Nah, bagaimana membuatnya itu di dalam jaringan? Nah, ini dia caranya. Bapak sudah menyediakan video, ya. Nanti silakan anak-anak kami simak. Bapak putar videonya ya. Ini cara setting IP address. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Sudah kelihatan? Pada video kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara untuk Sudah, Pak. Sudah, menginstalasi oke. pada Windows 7. Langsung saja saya jelaskan.
beberapa ya. Tapi untuk yang normal, maksudnya yang standar, biasanya di laptop itu ada satu local area connection dan 888. Nah, saya bahas dulu. Untuk IP address itu sebetulnya IP address ada beberapa kelas, ada kelas A, kelas B, kelas C. Yang umum digunakan adalah kelas C. Kelas masing-masing kelas juga itu ada IP public atau IP public dan IP private, atau istilahnya IP untuk masuk ke internet atau IP untuk jaringan lokal. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah IP kelas C. Jadi mulainya dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255 dengan subnet mask ini. Contoh, misalnya kalau kita mau menggunakan subnet mask dengan 192 IP address dengan 192.168.0.0, berarti IP yang diizinkan itu adalah dari 0.1 sampai dengan 0.254. Jadi 0.0 tidak boleh dipakai dan 0.255 tidak boleh dipakai. Jadi batas maksimum angka yang ada di setiap digit ini adalah 255, tidak bisa lebih. Nah, itu kalau misalnya kita pakai 0. Atau mungkin kita juga bisa menggunakan yang lain. 192.168 misalnya ini 1.1 sampai 1.254 dan seterusnya. Jadi silakan Anda nanti bisa pilih dari mulai 0 sampai 255 nilai digit ketiga ini. Jadi 192.168 bisa isinya 0, bisa 1, 2, 3 sampai 255. Nah, yang paling penting adalah kita mengatur IP address pada satu jaringan itu jangan sampai digit keempat ini ada yang sama. Tapi kalau 1, 2, 3 digit ini harus sama di setiap jaringan. Jadi kalau setiap kali mungkin kalau misalnya nanti saya sempat, insya Allah akan saya jelaskan pada bahasan yang lain. Itu yang paling mudah, kita biasanya menggunakan IP address miliknya DNS miliknya Google, yaitu di klik kanan kita pakai itu ada modem yang sudah oke, dia akan mencari sendiri seandainya di jaringan kita ada yang lain. Terima kasih. Nah, itu tadi cara langkah mengatur IP address supaya bisa komputer yang satu bisa menerima data kalau yang ada yang dikirim. Nah, apa itu IP address? Ini IP atau IP adalah protokol di internet, jaringan komputer yang mengurusi masalah pengalamatan dan pengaturan pengiriman paket, sehingga ia bisa sampai ke alamat yang benar. Itu adalah pengertian IP atau protokol internet. IP address apa itu? IP address identitas satu komputer dalam jaringan komputer atau internet. Seperti halnya rumah kita mempunyai nomor rumah yang tertempel pada dinding. Nah, sehingga kalau ada data yang dikirim itu bisa sampai, tidak nyasar. Ibaratnya misalnya kita mengirim SMS, ada nomor HP tujuannya. Kalau nomor HP-nya salah, maka SMS kita tidak sampai. Nah, demikian juga di jaringan, di topologi ini. Harus ada alamat daripada komputer. Seperti halnya sekarang ini. Ya. Anak-anak kami bisa menyaksikan presentasi dari saya. Kenapa bisa sampai di laptop atau HP anak-anak kami? Karena anak-anak kami memiliki yang namanya IP address. Ada di handphone atau di laptop. Sehingga materi dari saya ini bisa sampai kepada anak-anak kami. Itu dia. Kemudian ada pembagian kelas daripada IP address. Yang pertama ada kelas A. Nah, kelas A ini terdiri dari 8 bit. Nah, sehingga ini dibagi ya dari angka 0 sampai dengan 127. Tuh. Yang kemudian ada kelas B. Itu kelas B terdiri atas 16 bit. Kalau kelas A tadi hanya 8.
kelas B sudah 16 bit. Nah, angkanya dari mana? Ini dari 2 sampai ke 10 angka. Kemudian ada kelas C. Nah, terdiri dari berapa? 24 bit. Nah, kalau yang kelas A 8, kelas B 16, kelas C sudah 24. Nah, untuk secara umum, angka yang dipakai dalam pembagian kelas, baik tadi kelas A, kelas B, dan kelas C, angka yang dipakai untuk alamat IP address-nya ada di tabel berikut ini. Selanjutnya, untuk setiap kelas, ya, rentang IP-nya, model penomorannya kurang lebih seperti ini. Kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau kelas A alamatnya ini XX 001 sampai XXX 255 255 255. Kurang lebih begitu cara untuk setting IP address jaringan komputer. Oke, mungkin demikian materinya untuk anak-anak kami. Materi Bapak hari ini. Oh, ini hasil dari kelompok 1 ini. Hasil diskusinya. Oh, sudah tampil ya. Oh, mantap. Ini dari kelompok 1 ada topologi ring ini, atau cincin mereka bahas ini. Yaitu topologi ring. Oh, biasa juga disebut sebagai topologi cincin karena bentuknya seperti cincin yang melingkar, betul. Nah, ini. Oh, ini ada gambarnya, topologinya. Kemudian oh ya, ini hasil dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, terkait kedua video ini, kita bahas dulu video yang pertama tentang topologi jaringan. Nah, kira-kira ada yang masih ingat tentang video yang Bapak putar tadi tentang topologi jaringan? Ada? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekarang kita berdiskusi. Anak kami Vera? Ada yang mau ditanya? Ada. Silakan. Apa? Apa saja macam topologi jaringan? Oh, macam-macam topologi jaringan. Ayo, gampang sekali. Ini ada pertanyaan dari temanmu Vera. Dia bertanya, ya, macam-macam topologi jaringan. Yo, siapa kira-kira di antara anak-anak kami yang bisa menjawab? Itu macam siapa? Saya, Pak. Ah, coba. Satu-satu dulu. Coba, Vanner, coba. 1. Topologi bus. 2. Topologi ring. 3. Topologi star. 4. Topologi tree. 5. Topologi mesh. 6. Topologi wireless. Baik, mantap. Ada lagi yang lain? Coba, Yervin. Bisa diulang? Ya, Pak. Ya, coba. Ya, bisa. Pertama, kedua topologi ring. Ya. Ketiga, topologi star. Keempat, topologi mesh. 5, topologi wireless. Ya. Dan keenam, topologi Nirkabel. Ah, itu dia.
Ya. Nah, itu adalah topologi macam-macam topologi jaringan komputer. Nah, kira-kira yang sering dipakai topologi apa itu? Di video tadi yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari Topologi star, Pak. topologi Topologi star. ya, V-star, topologi star ya. Nah, kenapa topologi star tadi? Kalau masih ingat? Karena dihubungkan dengan satu kabel kan? Iya, Pak. Itu. Ya, Iya. itu topologi star. Star. Nah, selanjutnya pada video yang kedua tentang setting IP address jaringan. Di pembagian kelas IP address jaringan ada berapa kelas? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ada berapa kelas tadi? Ada Coba. 5. Ada 5 ya. Minta Lena coba apa? Kelas A, Kelas A, B, B, kelas C, ya, kelas D, dan E. iya. Mantap. Aplaus dulu untuk Mitalena. Ya. Itu ada 5 kelas. Oke, yang sering dipakai ada berapa kelas? Iya. 3. Ada 3. Ayo, apa? Kelas apa? Kelas A, Kelas B, kelas C. Iya, kelas A, kelas B, kelas C. Itu yang sering ABC, Pak. dipakai, betul. Nah, itu adalah materi kita baik topologi maupun setting kelas IP address. Nah, selanjutnya untuk anak-anak kami, saya sudah bagikan link setelah kita belajar baik topologi jaringan maupun IP address. Saya sudah kasih link untuk beberapa pertanyaan. Silakan anak-anak kami kerjakan. Pak. baik Pak. Oke, dikerjakan ya. Linknya, Siap, Pak, siap. ya linknya sudah saya kirim di grup. Oke, Pak, sudah. Nah, ini adalah evaluasi. Nah, ini ada 9 orang siswa yang sudah. Ini soalnya sudah Bapak kasih di grup. Silakan dikerjakan ya. Ya Pak. Ya Pak. Pasti tahu jawabannya kan? Gampang-gampang ini. Pasti. Semoga bisa. Ya, semoga dapat nilai 100 ya. Amin. Oke, ini nilai evaluasi. Oke. Sudah selesai dijawab? Sudah Pak. Sudah, oke, baik. Nilainya sudah masuk ini, sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, biar saya lihat. Oh, ini evaluasi ini. Oke, mantap. Nah, sebagai tugas berikutnya, nanti silakan lewat kelompok anak-anak kami. Silakan dibuat screenshot langkah-langkah membuat jaringan atau setting IP address. Langkah demi langkahnya silakan di screenshot, nanti dikerjakan dan dikirim di Google Classroom kita. Jadi demikian saja materi kita
pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Nah, pelajari hari ini ada dua hal. Yang pertama tentang topologi jaringan komputer. Itu topologinya ada berapa tadi macam-macamnya? Ada berapa? Ada 6. Nah, apa saja itu? Ada topologi bus. Nah, itu silakan diingat. Yang kedua, yaitu tentang IP address. Ada berapa kelas? Ada 5. 5. Apa saja itu kelasnya? A, B, C, D, E. Oke, mantap. Itu adalah kelas daripada IP address jaringan. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang materi algoritma dan pemrograman komputer. Ya, ini adalah materi kita minggu depan. Oke, akhiri. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Anak kami Vista bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Pak. Ya, silakan. Yo. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih yang sangat jauh dari kesempurnaan. Amin. Amin. Nah, baik. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini, pagi ini. Dan silakan anak kami lanjutkan dengan mata pelajaran yang lain. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, ya, selalu pakai masker, sering cuci tangan, apalagi di masa pandemi corona ini. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak.